Salah satu pemain abroad yang benar-benar harus menjalani musim berat adalah Tom Haye. Gimana enggak? Tim yang ia bela yaitu Almere City sampai detik ini masih dongkrok di zona degradasi dan kemungkinan besar ya bakal turun. Memang secara individu statistik Tom terbilang gak jelek karena rata-rata ia nyaris selalu tampil bagus. Namun tetap saja terdegradasi di akhir musim akan membuat CV-nya jadi tercoreng. Meskipun begitu bagi Tom pribadi itu sebenarnya bukan masalah yang terlalu bisa dipusingkan karena kontraknya pun cuma semusim dan beberapa tawaran pun kabarnya udah mulai menghampiri. Nah, di luar itu semua, Tom sepertinya sedang menghadapi situasi panas dengan supporter Heerenveen. Bahkan Tom sekarang dianggap sebagai musuh utama bagi Ultras klub yang pernah ia bela. Dan di laga terbaru, Ultras Heerenveen selain menyoraki serta membuat siulan ejekan, mereka juga diketahui membentangkan spanduk yang diduga untuk memprovokasi Tom Haye. Sesuatu yang tak butuh waktu lama bagi fans di Indonesia untuk menyerang balik dan membela Tom. Sesuatu yang diduga membuat Heerenveen sendiri merasa kalang kabut sebab kolom komentarnya mendadak penuh. Di sisi lain ada kabar dari media Rusia, yaitu Sport Express, yang mana negara yang dipimpin Vladimir Putin itu berniat mengajak Indonesia melakukan uji coba yang selama ini belum juga terlaksana. Meskipun begitu, kabar ini belum mendapatkan tanggapan dari Pak Erik mengingat jadwal timnas beneran udah sepadat itu. Dan Pak Erik sepertinya memang lebih prefer melakukan pertandingan uji coba resmi melawan tim-tim kuat seperti Jerman contohnya. Sesuatu yang pastinya akan sangat heboh bila itu terlaksana, karena sebelum ini pun Indonesia sukses mengundang Argentina dan pertandingan berjalan lancar dan sukses. Timnas Indonesia sepertinya menjadi rebutan pertandingan setiap negara, Lur. Setelah kemarin Rusia menantang Indonesia untuk bertanding persahabatan, namun Bapak Ed ternyata lebih tertarik dengan klub-klub Eropa atau di Jerman, Lur. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk kita simak video sama-sama. Check it out. Sebagaimana kita tahu kalau Tom Haye adalah pemain yang udah sangat berpengalaman di Eredivisie. Berbagai klub telah ia bela seperti NAC Breda, AZ Alkmaar, Willem II, Heerenveen, dan sekarang Almere City. Nah, dari semua tim tadi, Heerenveen adalah tim yang cukup lama dibela oleh Tom, yang mana Tom tercatat tampil sebanyak 86 pertandingan dengan menyumbangkan 7 gol dan 13 assist. Dengan statistik tersebut dan dedikasi yang dilakukan oleh Tom, wajar jika dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah membela tim tersebut. Akan tetapi, bak ABG putus cinta, hubungan keduanya berubah. Dari yang semula saling membahagiakan, berubah seperti musuh bebuyutan. Nah, momen ini sendiri berawal dari Tom Haye yang merasa jengkel lantaran ketika itu ia mendapatkan tawaran dari Como. Akan tetapi pihak Heerenveen terkesan menahan serta membuat situasinya jadi sulit sehingga transfer itu tidak pernah terjadi. Maka kecewalah Tom dengan Heerenveen sampai pada titik tertentu kedua pihak resmi mengakhiri kerjasama seiring habisnya kontrak sang pemain akhir musim lalu. Dan pada titik itu Tom merasa jika dirinya merasa sangat dirugikan karena selepas dari Heerenveen ia memang mendapatkan tawaran dari beberapa klub. Akan tetapi dari semua klub hanya Almere City yang menurutnya paling serius meskipun dia tahu tim itu ada di papan bawah. Namun ketimbang harus menganggur lebih lama dan kondisi fisiknya kian drop, Tom akhirnya sepakat gabung Almere. Singkat cerita, di Almere Tom seperti biasa tetap menjadi gelandang yang hebat. Namun ia bukan Kapten Tsubasa yang bisa menggendong tim sendirian. Alhasil meskipun Tom sering mendapatkan catatan individu yang bagus, itu berbanding terbalik dengan hasil-hasil yang diraih oleh Almere. Seharusnya jangan seperti itu, Lur, ya. Di dalam persepak bolaan kita nggak boleh ada cemburu sosial karena memang Tom Haye ini bergabung ke Indonesia atau klub-klub lainnya bukan berarti dia mau menyanyiakan tim yang telah mengangkatnya dia dari awal, karena memang dia juga mungkin berpikir dia butuh kepastian, Lur, ya, masa depan yang lebih cerah untuk karirnya. Karena timnya ini tidak ada kepastian untuknya, makanya dia gabung ke Indonesia. Tapi setelah dia balik ke timnya sendiri malah dibully oleh para fansnya dari klubnya itu sendiri, Lur, ya. Harusnya jangan seperti itu. Setiap sepak bola itu harus fair. Bergabung atau tidaknya dia di klubnya aslinya itu adalah ya namanya apa sih, Lur, ya, keinginan dia sendiri lah, ya, karena memang dia ingin berkembang dan juga di Indonesia dia sangatlah dihargai. Makanya jangan coba-coba menyenggol atau memusuhi salah satu pemain dari timnas Indonesia karena akan berbahaya.
fans timnas Indonesia akan menyerang balik lur ya. Kita lanjut. Nah, perseteruan Tom dengan Heerenveen benar-benar mencapai puncak ketika Almere City dan Heerenveen bertemu. Ketika itu, di pertemuan pertama, Almere City mampu meraih kemenangan 3-0. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih, tapi bagi Tom, tindakan fans Heerenveen menurutnya cukup menjengkelkan. Karena tiap Tom membawa bola, ia selalu mendapatkan sorakan ataupun siulan. Alhasil ketika Tom ditarik keluar, ia mengeluarkan gestur yang seolah meminta fans Heerenveen buat tutup mulut. Nah, dari situ hubungan kedua pihak makin panas. Dan ketika kembali bertemu di pertemuan kedua di kandang Heerenveen, Tom Haaye benar-benar jadi sasaran utama. Kali ini nggak cuma sorakan atau siulan, karena ultras Heerenveen diketahui juga melakukan sindiran di tribun belakang gawang dengan membuat spanduk yang diduga ditujukan kepada Tom. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh fans Heerenveen pastinya adalah bentuk balasan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Tom Haaye kepada mereka. Dan intimidasi kepada Tom makin jelas adanya ketika hasil akhir menunjukkan Heerenveen menang 2-1, yang juga membuat Almere makin terbenam di dasar klasemen. Dia melihat apa yang terjadi kepada Tom, so pasti membuat netizen Indonesia balik menyerang sosial media Heerenveen. Dan diketahui pihak Heerenveen merasa kalang kabut mengatasi banyaknya pesan yang masuk, sehingga kabarnya meminta ultras untuk meminta maaf atas segala yang dilakukan. Itulah lur ya, akibatnya kalau misalnya satu klub atau satu negara menghina salah satu pemain dari timnas Indonesia, fans timnas Indonesia tidak akan tinggal diam, karena memang ini tidak sportivitas dalam sepak bolaan. Harusnya klub dari Heerenveen sendiri harusnya ya sportif lur ya. Kalau misalnya ya udah persepakan bola biasa lah ya, jual beli pemain itu sudah biasa, jadi jangan dipermasalahkan, apalagi sampai membuli atau memojokkan salah satu pemain kesayangan dari timnas Indonesia. Maka fans timnas Indonesia bakal menyerang balik, sehingga Heerenveen ini kita terbukti sendiri sekarang disuruh minta maaf kepada Tom Haaye loh ya. Karena memang kita tahu sendiri Tom Haaye adalah salah satu pemain yang sangat dicintai oleh fans timnas Indonesia. Kita lanjut. Ya, bukan rahasia lagi kalau supporter tanah air khususnya di media sosial memang semengerikan itu. Yang paling terbekas, mungkin ketika netizen menghajar habis-habisan situs AFC serta Bahrain, sampai mereka sempat takut datang ke Jakarta. Intinya, soal militansi, fans Indonesia udah diakui sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Ya, meskipun kadang bisa merugikan, tapi di satu sisi, ini jugalah yang jadi salah satu alasan mengapa pemain-pemain diaspora begitu totalitas ketika membela timnas Indonesia. Di sisi lain ada kabar dari salah satu media Rusia, yaitu Sport Express, di mana wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia yakni Denis Manturov mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Nah, soal kabar ini tentu masih sebatas rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI. Tapi juga benar, ini adalah momen yang tepat sebagai persiapan sebelum Indonesia melawan China pada bulan Juni mendatang. Namun kembali lagi, kalaupun iya, jelas itu akan sangat mepet dan para pemain pasti butuh waktu recovery usai perjalanan jauh. Lagi pula melihat laga versus China dianggap sangat penting. Ada baiknya para pemain timnas, walaupun kumpulnya lebih awal, lebih baik digunakan untuk jaga kondisi. Dan soal laga versus Rusia, itu bisa dilakukan di bulan September atau sebelum round 4 dilakukan, kalau seandainya Indonesia ada di babak itu. Namun di satu sisi Pak Erik sendiri sepertinya lebih prefer untuk menggelar uji coba lawan tim yang punya reputasi besar di dunia. Terlebih Pak Erik pernah berkata kalau tim-tim seperti Jerman, Portugal, Spanyol, hingga Brazil udah dikontak untuk jadi lawan Indonesia. Cuman kembali lagi soal jadwal dan kepastian semuanya masih belum bisa ditentukan. Iya lur ya, ini sangatlah dekat sekali dengan pertandingan antara Indonesia yang akan bertanding dengan Cina penentuan kualifikasi Piala Dunia 2006. Kalau misalnya Bapak Erick Thohir mau menerima pertandingan persahabatan melawan Rusia, mungkin bisa diundur beberapa bulan kemudian, karena jangan sampai mentok dengan jadwal pertandingan antara Indonesia dengan Cina, karena itu sangat krusial sekali loh ya. Ini adalah pertandingan penentuan timnas Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Dunia loh. Jangan sampai nanti setelah uji coba dengan Rusia pemain Indonesia banyak yang cedera, dan juga itu mengancam pertandingan melawan Cina yang sangat krusial. Jangan sampai loh ya. Mungkin Bapak Erick Thohir di sini
lebih pintar dan juga lebih dapat melihat posisi atau kondisi yang harus diputuskan oleh Bapak Erick Thohir. Itu kita berharap kalau Bapak Erick Thohir memutuskan sesuatunya dengan sangat cerdas. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.